Sejujurnya, aku merasa jantungku seakan membeku ketika Marta, asisten rumah tangga putriku, berlari ke arahku dengan wajah pucat pasi layaknya lilin. Dia mencengkeram lenganku dengan kuat dan berbisik dengan nada putus asa. "Tolong, Bu Siti, jangan masuk rumah itu. Anda harus segera pergi dari sini," katanya. Keputusasaan di matanya melumpuhkanku. Aku bergegas kembali ke mobil dan mengamati selama beberapa menit. Apa yang kulihat terjadi selanjutnya membuatku tercekat. Tetapi sebelum aku melanjutkan, pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini dan tulis di kolom komentar, dari mana Anda menonton video ini. Kami senang mengetahui sejauh mana kisah-kisah kami menjangkau. Semua berawal dari panggilan telepon tak terduga pada Rabu pagi. Aku sedang menyiapkan kopi ketika telepon berdering. Aku menjawab tanpa banyak minat, membayangkan itu adalah salah satu tawaran kartu kredit lagi. "Mama, ini Rina." Tanganku membeku di udara. Sudah hampir 5 tahun aku tidak mendengar suara putriku. 5 tahun keheningan menyakitkan setelah pertengkaran terakhir kami. 5 tahun tanpa mengenal cucu-cucuku, tanpa terlibat dalam kehidupan mereka. "Rina? Nak, benarkah ini kamu?" tanyaku. "Iya, Ma." Suaranya terdengar berbeda. Lebih dewasa, mungkin sedikit lelah. "Aku telepon karena..." "Baiklah, kurasa sudah waktunya kita bicara," lanjutnya. "Aku mengadakan makan malam istimewa akhir pekan ini, hanya untuk keluarga. Aku ingin Mama datang." Lututku lemas. Aku duduk di kursi terdekat, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Setelah sekian lama, putri sematawayangku mengundangku kembali ke hidupnya. "Tentu saja aku akan datang, Nak. Tentu saja aku akan datang." Kami menyepakati detailnya. Makan malam akan diadakan pada hari Sabtu, di rumah perkebunannya, sekitar 3 jam perjalanan dari Jakarta Selatan, tempat aku tinggal. Rina pindah ke sana bersama suaminya, Arman, setelah perselisihan kami. Sebuah properti terpencil yang dia gambarkan sebagai tempat berlindung dari kegilaan ibu kota. Aku belum pernah mengunjungi tempat itu, yang terletak dekat Bandung. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dalam keadaan cemas dan bahagia. Aku membeli hadiah untuk cucu-cucuku, Dimas dan Dewi, yang sekarang pasti berusia 8 dan 6 tahun. Aku memilih gaun baru, merapikan rambutku. Aku ingin tampil sempurna untuk pertemuan kembali ini. Sabtu pagi, aku bangun sebelum alarm berbunyi. Langit masih gelap ketika aku mulai mengepak mobil untuk perjalanan. Aku memeriksa 2 kali apakah semua hadiah sudah masuk, apakah tasku sudah rapi, apakah aku tidak melupakan dokumen apapun. Jalan membentang di depanku seperti sebuah undangan. Radio memutar musik lama, dan aku membiarkan diriku bernyanyi, merasakan kelegaan yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Pemandangan perlahan berubah. Bangunan-bangunan Jakarta Selatan digantikan oleh ladang hijau, perkebunan, komunitas pedesaan kecil. Udara menjadi lebih bersih saat aku menjauh dari pusat kota. Aku hanya berhenti sekali, untuk mengisi bensin dan minum kopi. Petugas di stasiun, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah, bertanya apakah aku bepergian untuk liburan. "Aku akan mengunjungi putriku," jawabku, tidak bisa menahan senyum. "Sudah lama kami tidak bertemu." "Ah, indahnya. Tidak ada yang seperti cinta keluarga, bukan?" Dia mengembalikan kartuku dengan senyum yang lebih lebar. "Semoga perjalanan Anda menyenangkan, Bu." Pada jam terakhir perjalanan, aku mengikuti jalan sekunder, seperti yang diinstruksikan Rina. Aspal berganti menjadi jalan tanah yang terawat baik. Pohon-pohon tinggi memagari jalan, menciptakan terowongan hijau dan sejuk. Aku memeriksa GPS beberapa kali, takut salah jalur. Akhirnya, setelah tikungan tajam, aku melihat gerbang properti. Gerbang itu besar, terbuat dari kayu gelap, setengah terbuka seolah menungguku. Aku melewatinya dan mengikuti jalan batu yang berkelok-kelok di antara taman yang terawat. Dari jauh kulihat rumah itu, bangunan 2 lantai yang elegan dengan balkon luas dan jendela besar, rumah perkebunan khas orang berada di Jawa Barat. Aku parkir di depan pintu masuk utama, di mana air mancur kecil bergemericik dengan tenang. Jantungku berdebar sangat kencang hingga kurasakan di tenggorokan. Aku akan bertemu putriku lagi, mengenal cucu-cucuku, bahkan mungkin membangun kembali hubungan kami. Aku mematikan mesin dan keluar dari mobil. Udara dipenuhi aroma bunga dan tanah basah.
Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan sarafku. Aku membuka bagasi untuk mengambil hadiah. Saat itulah aku melihat sesuatu yang aneh. Rumah itu, meskipun indah, terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara anak-anak bermain, musik, atau suara orang berbicara. Hanya gumaman burung yang jauh dan suara air mancur. Mungkin mereka semua ada di dalam, pikirku, mencoba mengusir perasaan tidak nyaman yang mulai mengendap di dadaku. Aku mengambil tas hadiah dan berjalan menuju pintu utama. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada yang tidak beres. Aku bisa merasakannya. Bahkan sebelum aku sempat menekan bel, pintu samping rumah terbuka tiba-tiba. Seorang wanita parubaya, mengenakan seragam asisten rumah tangga sederhana, berlari ke arahku. Wajahnya pucat dan tegang dengan ekspresi yang bercampur antara rasa takut dan urgensi. Bu, bu, teriaknya, berlari ke arahku. Aku berhenti, bingung. Ya, saya Siti, ibu dari Rina. Dia menungguku untuk makan malam. Wanita itu, yang kemudian kuketahui bernama Marta, pengurus rumah tangga, mencengkeram lenganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Matanya terbelalak, pupil matanya melebar karena ketakutan murni. "Tolong," bisik suaranya yang gemetar, "jangan masuk ke rumah ini. Anda harus segera pergi dari sini." Waktu seakan membeku. Tas hadiah terlepas dari tanganku, jatuh dengan bunyi tumpul di lantai batu. Dari kejauhan, kudengar suara sirene yang tak salah lagi mendekat. "Apa yang terjadi?" tanyaku. Suaraku hampir tidak terdengar. "Di mana putriku? Di mana cucu-cucuku?" Cengkeraman Marta di lenganku menguat. "Tolong," ulangnya. Air mata kini mengalir di wajahnya. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Anda harus keluar dari sini sekarang." Saat itulah aku melihat mobil polisi memasuki gerbang properti. Lampu merah dan biru mereka memecah ketenangan sore itu. Sirene tiba-tiba hening, tetapi lampu terus berkedip, memproyeksikan bayangan hantu di perkebunan. Dua polisi keluar dari mobil pertama, diikuti oleh seorang pria yang lebih tua mengenakan setelan abu-abu yang rapi. Dari postur dan cara orang lain memperlakukannya, aku tahu dia adalah seseorang yang berwenang, seorang komandan. Marta melepaskan lenganku saat mereka mendekat, tetapi tetap di sisiku, gemetar terlihat jelas. "Ibu Siti?" tanya pria berjas itu, suaranya dalam dan terkontrol. Aku mengangguk, tidak bisa mengucapkan kata-kata. Rasa takut telah membentuk simpul di tenggorokanku. "Saya Komandan Arman Jaya," katanya, menunjukkan lencana dengan cepat. "Kami perlu bicara tentang putri Anda, Rina." "Di mana dia?" tanyaku akhirnya. "Apa yang terjadi? Mengapa Marta tidak ingin aku masuk ke rumah?" Komandan itu bertukar pandang dengan salah satu polisi sebelum mengalihkan perhatiannya kepadaku. "Bu, sebaiknya kita bicara di tempat yang lebih pantas." "Tidak." Suaraku keluar lebih keras dari yang kuinginkan. "Aku tidak akan pergi kemanapun sampai aku tahu apa yang terjadi pada putriku. Aku datang untuk makan malam keluarga. Aku menerima telepon darinya 3 hari lalu." Keheningan yang mencekik menyelimuti kami. Komandan itu tampak mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. "Ibu Siti," dia mulai perlahan. "Kapan terakhir kali ibu berhubungan dengan putri Anda? Sebelum panggilan itu?" Pertanyaan itu mengejutkanku. 5 tahun lalu. Kami bertengkar dan putus kontak. Marta terisak di sisiku. Komandan memberi isyarat kepada salah satu polisi, yang dengan lembut membawa asisten rumah tangga itu ke salah satu mobil. "Dan panggilan itu. Apakah ibu yakin itu Rina?" "Tentu saja. Aku tahu suara putriku sendiri, tetapi saat aku berbicara, keraguan mulai muncul. Suara itu memang terdengar sedikit berbeda. Aku mengaitkannya dengan waktu, dengan kedewasaan. Tapi, bagaimana jika itu bukan dia?" Komandan itu menghela napas panjang. "Ibu Siti, saya menyesal harus memberitahu Anda, tetapi putri Anda, Rina, meninggal sekitar 2 minggu yang lalu." Dunia seakan melambat. Kata-kata komandan sampai ke telingaku seolah datang dari sangat jauh, terdistorsi, mustahil. Lututku lemas, dan jika bukan karena polisi yang cepat maju untuk menahanku, aku akan roboh ke tanah. "Tidak, tidak mungkin," gumamku. "Aku bicara dengannya. Dia mengundangku makan malam."
Hari ini, sekarang. Komandan memberi isyarat dan polisi itu membawaku ke bangku batu dekat air mancur. Aku duduk, merasa seolah semua udara telah ditarik keluar dari paru-paruku. Saya tahu ini sangat sulit didengar. Bu, lanjut komandan, duduk di sampingku. Tetapi kematian Rina sedang diselidiki sebagai pembunuhan. Menantu Anda, Budi, telah menghilang sejak saat itu dan merupakan tersangka utama kami. Setiap kata seperti tusukan pisau. Putriku meninggal. Budi tersangka. Dan seseorang memancingku ke rumah ini, berpura-pura menjadi dia. Anak-anak, tanyaku dengan suara gemetar. Mereka baik-baik saja. Mereka bersama orang tua Budi. Sedikit kelegaan di tengah kekacauan. Setidaknya cucu-cucuku aman. Ibu Siti, saya perlu tahu persis apa yang dikatakan dalam panggilan itu. Itu bisa sangat penting untuk penyelidikan kami. Aku mencoba mengatur pikiranku, melawan kabut syok dan kesedihan yang mengancam untuk menelanku. Aku menceritakan percakapan itu, kata demi kata, sejauh yang kuingat. Komandan mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali membuat catatan di buku kecil. Dan tidak ada yang aneh yang ibu perhatikan. Tanyanya dengan intensitas seorang detektif drama. Keraguan, pertanyaan yang tidak biasa. Detail yang seharusnya Rina tahu, tetapi tampaknya tidak tahu. Aku memejamkan mata, mencoba menghidupkan kembali percakapan itu. Dia tampaknya tahu segalanya tentang pertengkaran terakhir kami. Dia menyebutkan sudah waktunya untuk meninggalkan masa lalu. Dia menyebutkan nama cucu-cucuku, tetapi sebuah ingatan muncul, detail yang telah kuabaikan. Dia memanggilku Mama sepanjang waktu. Rina selalu memanggilku Mamita. Bahkan setelah dewasa, komandan mengangguk perlahan, mencatat informasi itu. Ada lagi? Dia tidak bertanya tentang suamiku, Joko, kataku. Dia meninggal 2 tahun lalu, tetapi Rina tidak tahu. Jika itu benar-benar dia pasti akan bertanya tentang suaminya. Ekspresi muram melintas di wajah komandan. Dia berdiri, memberi isyarat kepada polisi yang menunggu di dekat mobil. Kita perlu menggeledah properti itu lagi, perintahnya. Dia menoleh padaku. Ibu Siti, saya yakin seseorang memancing ibu ke sini dengan sengaja. Mungkin Budi atau seseorang yang bertindak atas perintahnya. Aku menatap rumah yang belum pernah kukunjungi sebelumnya. Rumah tempat putriku menghabiskan tahun-tahun terakhirnya. Jauh dariku, gelombang mual menerpaku. Jika aku tidak bertengkar dengannya, jika kami tidak putus kontak, mungkin. Mengapa? Bisikku. Mengapa memancingku ke sini? Komandan ragu-ragu. Kami belum yakin, tetapi Budi menghilang dengan sejumlah besar uang setelah kematian Rina. Kami yakin dia terlibat dalam bisnis ilegal, mungkin dengan narkotika, dan dia mungkin menggunakan kematian Rina untuk mencoba menutupi jejaknya. Marta, yang telah kembali dan berdiri beberapa meter jauhnya, terisak lagi. Komandan menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa kutebak. Marta sudah lama bekerja untuk keluarga ini, jelasnya. Dia yang menemukannya, dia yang memanggil polisi ketika insiden itu terjadi. Aku berdiri, terhuyung-huyung, dan berjalan ke arah Marta. Asisten rumah tangga itu tampak menua 10 tahun sejak dia berlari untuk menghentikanku memasuki rumah. Kamu tahu itu bukan Rina di telepon, kataku pelan. Itu bukan tuduhan, hanya pernyataan. Dia mengangguk, menyeka air mata dengan punggung tangannya. Aku menerima beberapa panggilan dalam beberapa hari terakhir. Seseorang menanyakan detail tentang keluarga, tentang ibu, katanya dari perusahaan asuransi. Aku curiga, tapi aku tidak yakin. Lalu, tadi malam, aku mendengar seseorang di rumah. Kupikir itu polisi lagi, tapi ketika aku melihat keluar jendela, kulihat seorang pria yang tidak kukenal. Dia tampak mencari sesuatu. Aku takut dan bersembunyi. Mengapa kamu tidak memanggil polisi? Aku menelepon. Tetapi ketika mereka datang, pria itu sudah pergi. Mereka bilang akan meningkatkan pengawasan. Tapi, dia menelan ludah. Pagi ini, aku menemukan ini di dapur. Marta mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku celemeknya dan menyerahkannya kepadaku dengan tangan gemetar. Itu adalah catatan tulisan tangan, dalam huruf kapital. Siti tiba pukul 4. Bersiaplah. Seorang polisi mendekati komandan dengan cepat, menyela percakapan kami,
Mereka berbicara dengan suara rendah, tetapi aku bisa merasakan ketegangan di wajah mereka. Komandan mengangguk dengan serius sebelum berbalik menghadapku. Ibu Siti, kami baru saja menerima informasi bahwa seorang pria yang cocok dengan deskripsi Budi terlihat kurang dari 1 jam yang lalu di jalan dekat sini mengemudi menuju properti. Darahku membeku. Pikiran bahwa pembunuh putriku, menantuku sendiri, mungkin mendekat sungguh menakutkan. Kami harus mengeluarkan ibu dari sini segera, lanjut komandan. Ini tidak aman. Pada saat itu, perasaan aneh menguasai diriku. Di balik rasa takut, kemarahan yang dalam mulai tumbuh, pria ini telah merenggut putriku. Dia telah merampas kesempatan untuk berdamai, untuk mengenal cucu-cucuku, untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Dan sekarang dia datang untuk apa? Untuk membunuhku juga? Tidak, kataku dengan tegas, mengejutkan diriku sendiri. Aku tidak akan lari. Komandan menatapku dengan heran. Ibu Siti, saya mengerti penderitaan Anda, tetapi ini tidak bisa ditawar. Kami harus menjamin keselamatan ibu. Jika Budi datang ke sini, itu karena dia menginginkan sesuatu dariku. Mungkin ini satu-satunya kesempatan yang kalian miliki untuk menangkapnya. Sama sekali tidak, jawab komandan dengan tegas. Kami tidak akan menggunakan warga sipil sebagai umpan dalam operasi polisi. Kalau begitu, ini saja, kataku. Aku ragu-ragu. Sebuah ide gila terbentuk di pikiranku. Bagaimana jika kita berpura-pura aku tidak menemukan kebenaran? Bagaimana jika aku masuk ke rumah seperti yang direncanakan? Komandan mulai menggelengkan kepalanya, tetapi aku melanjutkan. Kalian bisa bersembunyi, mengamati. Jika Budi muncul, kalian menangkapnya. Ibu Siti, suara komandan memiliki nada peringatan. Apa yang ibu sarankan sangat berbahaya dan bertentangan dengan semua protokol kami. Marta, yang sampai saat itu mengamati percakapan kami dalam diam, maju selangkah. Komandan, mungkin Ibu Siti benar, Budi licik. Jika dia menyadari ada polisi di dekatnya, dia tidak akan muncul. Komandan menatapnya dengan keras. Marta, tolong jangan dorong ini. Tetapi aku sudah membuat keputusan. Aku akan masuk ke rumah itu, dengan atau tanpa persetujuan Anda. Aku ingin menatap mata pria yang membunuh putriku. Keheningan yang tegang menyelimuti kami. Komandan menyisir rambutnya yang beruban, jelas terbagi antara tugasnya untuk melindungiku dan kesempatan untuk menangkap seorang pembunuh buronan. 5 menit, katanya akhirnya. Aku akan berkonsultasi dengan timku dan melihat apakah ada cara aman untuk melakukan ini. Sementara itu, tetap di sini dengan petugas Budi. Saat komandan menjauh untuk berbicara dengan timnya, aku merasakan ponselku bergetar di saku. Nomor tidak dikenal. Jantungku berpacu. Aku menunjukkan layar kepada polisi di sisiku. Mungkin dia, bisikku. Petugas Budi memberi isyarat agar aku menjawab, sementara dia dengan cepat memberi sinyal kepada polisi lain, yang berlari untuk memberitahu komandan. Halo. Suaraku terdengar lebih tegas dari yang kuduga. Siti. Suara pria di ujung telepon terdengar lembut, hampir ramah. Senang kamu sudah sampai. Kamu suka rumahnya? Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan gemetar di tanganku. Indah sekali, Budi. Aku di pintu masuk. Di mana kamu? Sebuah tawa kecil. Tidak sabar sekali. Sebentar lagi kita akan bersama. Rina sangat ingin bertemu denganmu. Aku merasakan dingin merayap di punggungku. Dia berbicara seolah Rina masih hidup, seolah semuanya normal. Aku juga tidak sabar, kataku. Di mana cucu-cucuku? Jeda singkat. Anak-anak ada di rumah kakek neneknya. Hari ini hanya untuk kita, orang dewasa. Makan malam istimewa. Komandan kembali dengan cepat. Ditemani oleh seorang petugas yang memegang alat sadap. Dia memberi isyarat padaku untuk melanjutkan percakapan sementara mereka menyiapkan peralatan. Haruskah aku masuk? Tanyaku, mengikuti skenario yang disarankan komandan secara diam-diam. Atau kamu akan datang menjemputku? Mengapa kamu tidak masuk saja dan santai? Anggap saja rumah sendiri. Marta sudah menyiapkan semuanya untuk kedatanganmu. Aku akan segera ke sana. Aku sedang menyelesaikan beberapa detail terakhir. Komandan mengangguk, mendorongku untuk melanjutkan. Baiklah, jawabku. Aku tidak sabar untuk bertemu kalian. Kami juga, Siti. Kami juga.
Panggilan berakhir. Aku menyerahkan telepon kepada teknisi yang segera mulai melacaknya. Dia tidak tahu kita menemukan tentang Rina, kata komandan, berpikir. Itu memberi kita keuntungan, tetapi juga memastikan dia merencanakan sesuatu. Lalu sekarang, dia menarik napas dalam-dalam. Kita akan melanjutkan rencana ibu, tetapi dengan modifikasi. Ibu akan masuk ke rumah ditemani 2 petugas yang menyamar. Ibu akan memiliki mikrofon tersembunyi. Pada tanda bahaya sekecil apapun, kami akan memberi perintah untuk segera keluar. Aku mengangguk, merasakan campuran ketakutan dan tekad. Petugas teknisi mendekat dengan perangkat kecil. Ini adalah mikrofon terarah, jelasnya. Kami akan memasangnya di bawah blus ibu. Hampir tidak terlihat. Saat mereka mempersiapkanku, komandan terus menjelaskan rencananya. Kami memiliki agen yang ditempatkan di sekitar properti. Lebih banyak bala bantuan sedang dalam perjalanan. Rumah sudah diperiksa dan tidak ada siapa-siapa di dalam, kecuali Marta, yang akan masuk bersama ibu. Kedua petugas yang menyamar akan berpura-pura menjadi bagian dari tim catering yang seharusnya menyajikan makan malam. Marta, yang telah diinstruksikan sebentar tentang perannya, tampak takut tetapi bertekad. Aku akan menunjukkan kamar-kamar kepada ibu, seperti yang kulakukan pada tamu manapun, katanya. Ketika semuanya siap, komandan menatap mataku. Ekspresinya serius. Jika pada titik tertentu ibu merasa dalam bahaya, katakan saja, saya rasa ada yang tertinggal di mobil. Itu akan menjadi sinyal bagi kami untuk campur tangan. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan gaunku. Sungguh nyata untuk berpikir bahwa hanya beberapa jam yang lalu aku bersemangat dengan prospek makan malam rekonsiliasi dengan putriku. Sekarang aku akan masuk ke dalam jebakan yang berpotensi mematikan, yang disiapkan oleh pria yang telah merenggut nyawanya. Aku siap, kataku. Lebih kepada diriku sendiri daripada kepada orang lain. Aku berjalan menuju pintu utama rumah, ditemani Marta dan kedua polisi yang menyamar. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Saat masuk, aku disambut oleh suasana yang elegan dan impersonal, perabotan mahal, dekorasi majalah, tetapi sedikit tanda bahwa sebuah keluarga benar-benar tinggal di sana. Tidak ada foto di dinding, tidak ada mainan yang terlupakan, tidak ada buku terbuka di meja. Silakan lewat sini, Bu, kata Marta, membimbingku dari lobi ke ruang tamu yang luas. Makan malam akan disajikan di ruang makan, tetapi Budi meminta saya menerima ibu di sini dulu. Kedua polisi yang menyamar mulai mengatur meja samping secara diam-diam, seolah-olah mereka benar-benar sedang menyiapkan layanan catering. Aku duduk di sofa kulit krem, berusaha terlihat tenang, sementara jantungku berdebar tak terkontrol. Melalui jendela, aku bisa melihat taman belakang yang terawat rapi, dengan kolam renang tertutup di kejauhan. Mau minum sesuatu sambil menunggu? Tanya Marta, mengikuti skenario yang telah disepakati. Segelas air saja. Terima kasih. Saat Marta menuju dapur, aku memeriksa lingkungan dengan lebih hati-hati. Sebuah rak buku menarik perhatianku. Aku bangkit dan mendekatinya, mencari tanda-tanda keberadaan Rina di rumah itu. Di antara buku-buku bisnis dan novel bestseller, aku menemukan sebuah album foto kecil. Jantungku berpacu. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Halaman-halaman pertama album itu menunjukkan foto-foto Rina dan Budi saat bulan madu mereka. Putriku tersenyum berseri-seri, matanya bersinar bahagia. Budi, seorang pria tinggi dengan fitur wajah yang jelas, melingkarkan lengannya di bahu Rina, menunjukkan semua kebanggaan seorang suami baru. Aku membalik halaman perlahan, melihat tahun-tahun berlalu melalui gambar-gambar yang membeku dalam waktu itu. Kelahiran Dimas, langkah pertama Dewi, ulang tahun, hari raya keluarga, liburan di pantai, sebuah keluarga yang tampak sempurna. Namun, di foto-foto yang lebih baru, ada sesuatu yang berubah. Senyum Rina tampak dipaksakan. Matanya tidak lagi memiliki kilau yang sama. Di salah satu gambar terakhir, yang diambil beberapa bulan yang lalu, dia terlihat jauh lebih kurus, hampir rapuh, dengan kantung mata yang jelas yang tidak berhasil disembunyikan sepenuhnya oleh riasan. Dia tidak baik-baik saja, kata Marta pelan, kembali dengan segelas air. Dalam beberapa bulan terakhir, Bu Rina, berbeda. Aku menutup album itu, merasakan sakit yang dalam. Putriku menderita,
Dan aku tidak ada di sana untuk membantunya. Berbeda bagaimana? Marta memandang polisi yang menyamar dengan gugup sebelum menjawab. Cemas, terkadang takut. Pak Budi mulai menghabiskan banyak waktu di luar rumah untuk perjalanan bisnis. Ketika dia kembali, mereka bertengkar. Aku mencoba untuk tidak mendengar. Tapi kamu mendengarnya? Tanyaku, melihat rasa bersalah di matanya. Dia mengangguk. Suatu malam, sekitar sebulan yang lalu, pertengkaran itu sangat hebat. Bu Rina berteriak sesuatu tentang uang haram, dan bahwa dia tidak ingin menjadi bagian dari ini, Pak Budi. Aku belum pernah melihatnya semarah itu. Salah satu polisi yang menyamar mendekat secara diam-diam, seolah sedang merapikan sesuatu di meja, tetapi jelas tertarik pada percakapan itu. Apa yang terjadi setelah itu? Tanyaku, meskipun aku takut akan jawabannya. Dia meninggalkan rumah sambil membanting pintu. Dia kembali 2 hari kemudian, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi Bu Rina berbeda. Dia mulai menyimpan dokumen, menelepon saat suaminya tidak ada. Suatu kali, aku memergokinya sedang menulis surat untuk ibu. Jantungku mencelos. Surat untukku. Kamu tahu apa isinya? Marta menggelengkan kepalanya. Dia menyimpannya ketika melihatku. Aku tidak pernah menemukannya lagi. Beberapa hari kemudian, suaranya tercekat. Suara mobil yang mendekat menyela percakapan kami. Para polisi yang menyamar bertukar pandang tegang. Salah satunya diam-diam menyentuh perangkat di telinganya, menerima beberapa informasi. Itu dia, bisiknya padaku. Tetap tenang, kami ada di sini. Marta dengan cepat kembali ke posisi asisten rumah tangganya. Saya akan memeriksa apakah semuanya sudah beres di dapur, Bu. Aku kembali ke sofa, memaksakan diri untuk terlihat tenang sementara jantungku berdebar sangat kencang hingga aku takut itu bisa terdengar di seberang ruangan. Aku memegang gelas air, menyadari tanganku sedikit gemetar. Pintu utama terbuka. Langkah kaki yang tegas bergema di lobi, dan kemudian dia muncul. Budi mengenakan setelan biru tua yang rapi, tanpa dasi. Rambutnya yang beruban dipelipis disisir dengan hati-hati, dan dia tersenyum seolah benar-benar senang melihatku. Jika aku tidak tahu kebenarannya, aku akan percaya aku sedang berhadapan dengan menantu yang penuh kasih yang bersemangat untuk reuni keluarga. Siti, serunya, merentangkan tangan. Akhirnya kita bertemu langsung. Aku berdiri, berjuang untuk mempertahankan ketenangan. Pria ini telah membunuh putriku, dan sekarang dia berdiri di sana, di depanku, bertingkah seolah semuanya normal. Budi, kataku, menerima pelukannya yang kaku. Senang bertemu denganmu setelah sekian lama. Parfumnya kuat, aroma mahal yang tidak berhasil menutupi sedikit bau keringat gugup. Ketika kami berpisah, aku menyadari bahwa matanya, meskipun tersenyum, waspada, penuh perhitungan. Apakah perjalanannya lancar? Kamu mudah menemukan rumah? Ya, tidak masalah. Aku memaksakan senyum. Perkebunanmu indah. Terima kasih, katanya. Dia melihat sekeliling, memperhatikan kedua pria yang bekerja di meja samping. Aku lihat layanan catering sudah datang. Bagus sekali. Salah satu polisi yang menyamar mengangguk dengan hormat. Kami hampir siap, Pak. Akan disajikan tepat waktu. Budi mengangguk tanpa memperhatikan, mengalihkan perhatiannya kepadaku. Rina sedang menyelesaikan persiapan. Kamu tahu wanita, kan? Dia tertawa, seolah berbagi lelucon. Perutku mual mendengar nama putriku disebut. Bagaimana dia bisa berbicara tentangnya dengan begitu santai, tahu bahwa dia telah membunuhnya. Aku tidak sabar untuk melihatnya. Jawabku, merasakan empedu naik ke tenggorokanku. Dan kamu akan melihatnya, katanya. Senyumnya tidak pernah goyah. Tapi pertama-tama, bagaimana kalau minum? Aku punya whisky Skotlandia yang enak. Air saja untukku. Terima kasih. Aku mengangkat gelas yang dibawakan Marta. Budi menuang untuk dirinya sendiri dengan murah hati dari botol di bar di sudut ruangan. Gerakannya lancar, santai, tetapi ada sesuatu dalam cara matanya terus menilai lingkungan yang membuatku semakin waspada. Jadi, katanya, duduk di kursi berlengan dekat sofa, Rina bercerita tentang pertengkaran kalian. Sayang sekali kalian tidak berbicara begitu lama. Keluarga itu penting, bukan? Setiap katanya terasa seperti pisau yang berputar di dadaku. Aku memegang gelas lebih erat,
Takut aku akan menjatuhkannya. Ya, jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap tegas. Itu sebabnya aku sangat senang dengan undangan ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi. Budi menyesap whiskinya. Matanya tidak pernah lepas dariku. Kamu tahu, Siti, Rina selalu banyak bicara tentangmu. Bahkan setelah pertengkaran itu, dia bilang kamu wanita yang kuat, bertekad. Kurasa dia mirip ibunya dalam hal itu. Aku tidak bisa menjawab. Penyebutan kualitas putriku dari mulut pria yang membunuhnya sungguh tak tertahankan. Apakah bisnis berjalan lancar? Tanyaku, berusaha keras untuk mengubah topik. Bayangan melintas di wajahnya, begitu cepat hingga hampir tidak kulihat. Sangat baik. Aku sedang mendiversifikasi investasi. Faktanya, aku sedang mempertimbangkan untuk pindah negara. Ada peluang luar biasa di luar negeri. Benarkah? Dan apakah Rina bersemangat dengan perubahan itu? Budi tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Katakan saja dia sedang menyesuaikan diri dengan ide itu. Salah satu polisi yang menyamar mendekat. Pak, apakah saya harus mulai menyajikan makanan pembuka sekarang? Belum, jawab Budi, tanpa mengalihkan pandangan dariku. Kita akan menunggu istri saya turun. Polisi itu mengangguk dan mundur. Budi menghabiskan whiskinya dalam satu tegukan dan berdiri untuk menuang lebih banyak. Gerakannya lancar, tetapi aku merasakan ketegangan yang meningkat di bahunya. Dan Joko? Tanyanya tiba-tiba. Rina menyebutkan bahwa suamimu kurang sehat. Jantungku berpacu. Ini adalah ujian terakhir. Budi yang sebenarnya akan tahu bahwa Joko telah meninggal. Siapapun yang meneleponku berpura-pura menjadi Rina tidak tahu detail penting itu. Joko. Aku ragu-ragu, memutuskan untuk melanjutkan sandiwara. Dia tidak bisa datang. Dia sedang dalam perawatan. Budi mengangguk, kembali duduk. Sayang sekali, aku ingin bertemu dengannya juga. Keheningan yang canggung menyelimuti kami. Budi terus minum, matanya sesekali melirik jam. Aku bisa merasakan ketegangan meningkat di udara. Para polisi yang menyamar bergerak dengan kebetulan yang tampak, tetapi jelas waspada terhadap setiap gerakan Budi. Sudah mulai larut, kataku, melihat keluar jendela di mana matahari mulai terbenam. Mungkin aku harus pergi melihat apakah Rina butuh bantuan. Budi tiba-tiba berdiri. Tidak. Suaranya keluar lebih keras dari yang seharusnya. Dia dengan cepat mengendalikan dirinya. Maksudku, jangan khawatir. Dia suka bersiap dengan tenang. Dia pasti akan turun sebentar lagi. Tepat pada saat itu, Marta masuk ke ruang tamu. Pak, boleh saya bicara sebentar? Ini tentang anggur untuk makan malam. Budi tampak kesal dengan gangguan itu, tetapi mengangguk dan mengikuti Marta ke lorong. Aku memanfaatkan ketidakhadirannya untuk bertukar pandang cepat dengan salah satu polisi yang menyamar. Dia gugup, bisikku. Polisi itu mengangguk diam-diam. Tetap tenang, kami siap untuk campur tangan. Budi kembali beberapa saat kemudian. Senyumnya sekarang terlihat dipaksakan. Maaf atas gangguannya. Sampai di mana kita tadi? Ah, ya, bicara tentang keluarga. Kamu tahu, Siti, keluarga bisa menjadi berkat atau beban, tergantung pada keadaannya. Sesuatu dalam nadanya membuatku semakin waspada. Ada ancaman terselubung dalam kata-katanya. Bagaimana maksudmu? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap netral. Budi duduk lagi, mencondongkan tubuh ke depan. Beberapa orang tidak mengerti pentingnya menjaga urusan dalam keluarga tertentu. Mereka mulai mengajukan pertanyaan, mempertanyakan keputusan. Itu bisa menjadi masalah. Aku segera mengerti bahwa dia berbicara tentang Rina. Dia telah menemukan sesuatu, mempertanyakan, dan itu merenggut nyawanya. Aku bisa membayangkan, jawabku hati-hati, tetapi terkadang pertanyaan itu perlu, bukan? Untuk mengklarifikasi sesuatu, matanya menyipit sedikit. Tergantung pada pertanyaannya, Siti, dan siapa yang menanyakannya. Suara ponsel memecah ketegangan yang meningkat. Budi mengeluarkan perangkat dari saku, mengerutkan kening pada nomor itu, dan berdiri. Permisi, saya harus menjawab ini. Dia berjalan ke lorong, berbicara dengan suara rendah. Salah satu polisi dengan cepat mendekatiku. Dia gelisah. Ada yang tidak berjalan sesuai rencananya. Menurutmu apa yang dia rencanakan? Tanyaku,
merasakan dingin merayap di punggungku. Aku tidak yakin, tapi... Polisi itu terhenti oleh kembalinya Budi, yang menyimpan ponsel di saku dengan gerakan tiba-tiba. Sepertinya Rina akan sedikit terlambat, katanya, suaranya sekarang tegang. Mungkin kita harus mulai makan malam tanpa dia. Aku lebih suka menunggu, jawabku, bertekad untuk tidak menyerah. Bagaimanapun juga, aku datang terutama untuk melihatnya. Budi menatapku lama, seolah sedang menilai sesuatu. Kemudian, tiba-tiba, raut wajahnya berubah. Senyum paksa itu menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Kamu tahu, Siti, katanya perlahan, kurasa kita harus jujur satu sama lain. Jantungku melonjak. Ini adalah saat sandiwara akan berakhir. Kejujuran selalu merupakan jalan terbaik, jawabku, berusaha menjaga suaraku tetap tegas sementara seluruh tubuhku terasa gemetar di dalam. Budi menuang lebih banyak whisky. Gerakannya sekarang lebih kasar, kurang terkontrol. Dia duduk lagi, menatapku dengan tatapan yang membuatku merinding sampai ke tulang. Kamu tahu Rina tidak ada di sini, bukan? Suaranya rendah, hampir berbisik, tetapi dipenuhi ancaman yang memenuhi ruangan. Aku menelan ludah. Ini adalah momen kebenaran. Sebagian diriku ingin terus berpura-pura, mempertahankan sandiwara sampai polisi bisa bertindak dengan aman. Tetapi bagian lain, ibu yang telah kehilangan putri tunggalnya, ingin menghadapinya, membuatnya mengakui kejahatannya. Di mana putriku, Budi? Tanyaku, setiap kata dipenuhi rasa sakit yang tidak bisa kusembunyikan lagi. Senyum dingin terbentuk di bibirnya. Jadi kamu tahu. Aku tahu kamu membunuhnya, kataku. Kata-kata itu keluar seperti tuduhan sengit. Aku tahu kamu memancingku ke sini dengan kebohongan yang kejam. Para polisi yang menyamar menegang terlihat jelas, tetapi mempertahankan peran mereka, menunggu saat yang tepat untuk campur tangan. Budi mencondongkan tubuh ke depan. Matanya tidak pernah lepas dariku. Jangan drama, Siti. Tidak ada yang membunuh siapapun. Jangan bohong padaku. Suaraku meninggi, dipenuhi amarah dan rasa sakit. Polisi memberitahuku segalanya. Mereka menemukan jasadnya. Kata-kata terakhir hampir tidak keluar, tercekik oleh simpul di tenggorokanku. Yang mengejutkan, Budi tertawa. Tawa kering, tanpa humor, polisi. Tentu saja, mereka ada di sini sekarang, bukan? Dia melihat sekeliling. Matanya berhenti sejenak pada kedua pria yang berpura-pura merapikan meja catering. Mendengarkan setiap kata, darahku membeku. Dia tahu. Tidak masalah, lanjutku, bertekad untuk membuatnya mengaku. Yang penting adalah kamu akan membayar atas apa yang kamu lakukan pada putriku. Budi menghela napas, seolah sedang berurusan dengan anak keras kepala. Siti, apakah kamu benar-benar percaya semua yang mereka katakan padamu? Rina tidak meninggal. Kata-katanya memukulku seperti pukulan fisik. Apa? Putri kamu masih hidup, katanya, mengucapkan setiap kata perlahan. Sangat jauh dari sini. Itu benar, dan bukan karena pilihannya sendiri, aku akui. Tapi dia masih hidup. Aku merasa dunia berputar di sekitarku. Mungkinkah? Mungkinkah polisi salah? Atau apakah ini hanya kebohongan kejam lainnya? Aku tidak percaya padamu, kataku, berusaha tetap teguh. Buktikan. Budi melihat jam, tampak kesal. Kita tidak punya waktu untuk permainan, Siti. Aku datang ke sini karena alasan tertentu. Dan itu bukan untuk terus berdebat tentang keberadaan putri kamu. Alasan apa? Rina menyembunyikan sesuatu milikku. Sesuatu yang sangat berharga. Dan kamu akan membantuku menemukannya. Aku merasakan sedikit harapan bercampur dengan rasa takut. Jika dia mencari sesuatu yang disembunyikan Rina, mungkin dia benar-benar masih hidup di suatu tempat. Mengapa aku harus membantumu? Budi tersenyum, senyum dingin yang tidak mencapai matanya. Karena jika kamu melakukannya, aku akan memberitahumu persis di mana Rina berada. Dan jika tidak, dia membiarkan ancaman itu menggantung di udara. Salah satu polisi yang menyamar terbatuk, menarik perhatianku, tatapannya menyampaikan pesan yang jelas. Teruskan permainannya, biarkan dia terus berbicara. Apa yang kamu cari sebenarnya? Tanyaku. Sebuah USB flash drive, jawabnya. Kecil, hitam,
dengan simbol naga emas. Rina menyembunyikannya di suatu tempat di rumah ini sebelum dia pergi. Dan apa yang ada di USB flash drive itu yang begitu penting? Budi tertawa lagi. Informasi, Siti. Jenis informasi yang bisa menghancurkan hidup atau menyelamatkannya, tergantung pada siapa yang memilikinya. Marta masuk ke ruang tamu tanpa suara, membawa nampan dengan air dan lebih banyak gelas. Saat dia meletakkannya di meja, pandangan kami bertemu sebentar. Ada sesuatu di matanya, pesan yang tidak sepenuhnya bisa kutebak. Anggap saja aku percaya padamu, kataku, melanjutkan percakapan dengan Budi. Bagaimana aku bisa membantu menemukan sesuatu di rumah yang belum pernah kukunjungi sebelumnya? Budi tiba-tiba berdiri, mulai mondar-mandir di ruang tamu. Ketenangannya yang tampak mulai runtuh. Apakah Rina mengirimi kamu sesuatu dalam beberapa minggu terakhir? Surat, surel, apapun. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak berhubungan dengan putriku selama 5 tahun. Sampai aku menerima telepon itu, yang sekarang aku tahu bukan darinya. Budi berhenti, menatapku dengan intens. Kamu yakin? Pikirkan baik-baik, Siti. Mungkin itu sesuatu yang tampak tidak bersalah. Kartu ulang tahun, mungkin? Aku membuat gerakan untuk menggeleng lagi, tetapi kemudian aku ingat, tunggu. Aku menerima kartu hari raya. Aneh rasanya, setelah sekian lama, tapi Budi mendekat dengan cepat, hampir mengancam. Di mana itu? Kamu membawanya? Tidak. Ada di rumah, jawabku, secara naluriah mundur. Apa kata kartu itu? Tanyanya, suaranya sekarang mendesak. Hanya selamat hari raya Mama. Dengan cinta, Rina. Aku mengerutkan kening, mencoba mengingat detail lebih lanjut. Itu memiliki foto pohon hari raya. Tidak ada yang istimewa. Budi mengumpat pelan. Pasti ada yang lain. Kode, pesan tersembunyi. Tidak ada apa-apa, tegasku. Hanya teks dasar dan tanda tangannya. Dia tampak mempertimbangkannya sejenak, jelas frustrasi. Kemudian ide lain tampaknya muncul. Tanda tangannya. Bagaimana dia menandatanganinya persis? Maksudku, namanya? Bagaimana penulisannya? Aku memejamkan mata, mencoba memvisualisasikan kartu itu. Itu adalah tulisan tangannya. Aku yakin. Hanya tertulis Rina, dengan R, seperti yang selalu dia tulis. Budi terdiam. Dengan R? Kamu benar-benar yakin? Ya, jawabku, bingung dengan reaksinya. Mengapa? Senyum perlahan menyebar di wajahnya. Karena istriku selalu menandatangani Rina, dengan A. Sejak kami menikah, dia mengubah ejaan namanya. Aku merasa seolah tanah telah menghilang dari bawah kakiku. Jika apa yang dia katakan benar, maka kartu itu bukan dari putriku. Tetapi jika itu bukan dari dia, lalu dari siapa? Budi berbalik menghadap polisi yang menyamar. Senyumnya kini terbuka lebar. Sangat cerdik, kalian hampir menangkapku. Dalam gerakan cepat, dia mengeluarkan pistol dari dalam jasnya. Para polisi segera bereaksi, mengungkapkan senjata mereka sendiri. Polisi, jatuhkan senjatanya, sekarang. Teriak salah satu dari mereka. Kekacauan terjadi dalam hitungan detik. Budi meraih lenganku, menarikku ke depannya, menggunakanku sebagai perisai manusia. Aku merasakan laras pistol yang dingin menempel di pelipisku. Jangan bergerak, teriaknya. Atau dia mati duluan. Para polisi mengambil posisi, senjata diarahkan, tetapi tidak bisa menembak dengan aman. Jangan bodoh, Budi, kata salah satu dari mereka, yang ku kenal dari suaranya sebagai Komandan Arman, sekarang tanpa penyamaran. Bangunan ini sudah dikepung. Tidak ada jalan keluar. Budi mulai mundur menuju pintu belakang, menyeretku bersamanya. Selalu ada jalan keluar, dan dia ikut denganku sebagai jaminan. Jantungku berdebar sangat kencang hingga kupikir itu bisa meledak. Rasa takut yang melumpuhkan digantikan oleh kemarahan yang meningkat. Pria ini telah melakukan sesuatu pada putriku. Mati atau hidup, aku masih tidak tahu, dan sekarang dia bersedia menggunakanku untuk melarikan diri. Saat kami dipaksa mundur melalui lorong, melewati dapur menuju bagian belakang rumah, pikiranku bekerja dengan panik. Polisi tidak bisa menembak selama aku berada di garis tembak. Budi memiliki keuntungan sesaat.
Tetapi aku tidak akan menjadi korban pasif saja. Kamu bohong tentang segalanya, kan? Tanyaku, mencoba mengalihkan perhatiannya sambil mencari kesempatan. Rina tidak hidup. Budi mengencangkan lengan di leherku, membuatku sulit bernapas. Diam dan jalan. Kami mencapai pintu belakang. Melalui kaca, aku bisa melihat taman yang gelap saat senja, dan kolam renang tertutup di kejauhan. Budi mengulurkan tangan untuk membuka pintu, sedikit melonggarkan cengkeramannya padaku. Saat itulah aku membuat keputusan. Aku tidak akan menjadi pion dalam permainan pelariannya. Dengan sekuat tenaga yang bisa kukumpulkan, aku menginjak kaki Budi dan secara bersamaan menyikut perutnya. Kejutan serangan itu membuatnya melonggarkan cengkeramannya. Tidak cukup untuk membebaskanku sepenuhnya, tetapi cukup bagiku untuk berbalik sebagian dan mencakar wajahnya dengan kukuku. Budi menjerit kesakitan, tangannya secara naluriah menuju wajahnya yang terluka. Dalam momen singkat gangguan itu, aku mendorongnya sekuat tenaga ke dinding dan melemparkan diriku ke samping, jatuh dengan canggung di lantai dapur. Sialan, raungnya, pulih dengan cepat dan mengarahkan pistol ke arahku. Aku memejamkan mata, yakin bahwa ini akan menjadi saat-saat terakhirku. Suara tembakan meledak di udara, memekakkan telinga di ruang dapur yang terbatas, tetapi rasa sakit yang kuharapkan tidak datang. Aku membuka mata untuk melihat Budi terhuyung mundur, ekspresi terkejut di wajahnya, noda merah menyebar dengan cepat di bahu kanannya. Di belakangnya, Marta berdiri, memegang pistol kecil dengan tangan gemetar. "Tidak," katanya, suaranya sangat tegas. "Cukup." Budi berbalik menghadapnya. Tidak percaya, pistol masih di tangan kirinya. Sebelum dia bisa bereaksi, pintu dapur didobrak dengan keras dan beberapa polisi menyerbu masuk, senjata terarah. "Polisi, jatuhkan senjatanya, sekarang." Waktu seakan melambat. Aku melihat wajah Budi berkerut dalam campuran kemarahan dan keputusasaan. Untuk sesaat, kupikir dia akan menembak bagaimanapun caranya, lebih memilih mati daripada menyerah. Kemudian, perlahan, dia membuka tangannya, membiarkan pistol jatuh ke lantai dengan bunyi logam. Para polisi segera maju, menjatuhkannya dan memborgolnya, sementara dia menjerit kesakitan karena luka di bahunya. Komandan Arman membantuku berdiri, dengan cepat memeriksa apakah aku terluka. "Anda baik-baik saja, Bu?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Aku mengangguk, masih syok, tidak bisa membentuk kata-kata yang koheren. Tatapanku bertemu dengan Marta, yang sekarang menyerahkan senjatanya kepada salah satu polisi. Ada sesuatu di matanya, campuran kelegaan, rasa sakit, dan pengetahuan suram yang tidak sepenuhnya bisa kutebak. Budi dibawa keluar, masih meneriakkan kata-kata kotor dan ancaman. Rumah itu, yang sebelumnya sunyi, kini ramai dengan aktivitas polisi. Para medis masuk untuk memeriksa kondisiku dan merawat luka Budi sebelum membawanya ke rumah sakit di bawah penjagaan. Duduk di ruang tamu, dengan selimut menutupi bahuku dan secangkir teh panas di tangan, yang tidak bisa kuminum karena gemetar yang tidak terkontrol, aku mencoba memproses peristiwa beberapa menit terakhir. Marta duduk di sampingku, diam dan pucat. "Kamu menyelamatkan hidupku," kataku akhirnya. Suaraku terdengar aneh di telingaku sendiri. Marta menggelengkan kepalanya perlahan. "Saya seharusnya melakukan lebih banyak. Saya seharusnya menyelamatkan Bu Rina juga." "Kamu tahu?" tanyaku. Simpul terbentuk di tenggorokanku. Tentang apa yang dia lakukan padanya. Air mata mulai mengalir di wajah Marta. Tidak pada awalnya. "Saya curiga ada yang tidak beres. Pak Budi bilang Bu Rina pergi berlibur untuk mengunjungi temannya yang sakit, tapi barang-barangnya masih ada di sini. Dokumennya, ponselnya, itu 2 minggu lalu." Komandan Arman mendekat, duduk di kursi di depan kami. Wajahnya serius. "Ibu Siti, saya tahu ini bukan waktu yang ideal, tetapi kami butuh beberapa jawaban." Marta sudah mulai menceritakan apa yang dia tahu, tetapi masih ada bagian yang hilang dari teka-teki ini. Aku mengangguk, menyeka air mata yang bahkan tidak kusadari telah jatuh. "Tanyakan apapun yang Anda butuhkan. Mari kita mulai dari awal," katanya. Ibu menyebutkan kartu hari raya yang ditandatangani Rina dengan R. Budi bereaksi keras terhadap hal itu. "Mengapa?" Aku menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Dia bilang putriku telah mengubah ejaan namanya setelah menikah,
bahwa dia sekarang menandatangani Rina dengan A. Tapi itu tidak masuk akal bagiku. Mengapa dia mengubah ejaan namanya sendiri? Komandan membuat beberapa catatan. Dan kartu itu, kapan tepatnya ibu menerimanya? Hari raya tahun lalu. Desember. Apakah ibu masih memilikinya? Ya, ada di rumah. Itu adalah satu-satunya komunikasi yang kuterima darinya dalam 5 tahun. Marta berdeham pelan. Komandan, saya rasa saya tahu apa masalahnya. Bu Rina tidak mengubah ejaan namanya. Pak Budi berbohong. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Tanyaku. Karena saya melihat dokumennya baru-baru ini. Kartu kredit, identitas, bahkan paspor yang dia simpan di kamarnya. Semuanya dengan R. Dia tidak pernah mengubah ejaannya. Komandan mencondongkan tubuh ke depan. Sekarang lebih tertarik. Lalu, mengapa Budi bereaksi seperti itu saat mengetahui tanda tangan di kartu itu? Karena, kata Marta perlahan, saya rasa bukan Bu Rina yang mengirim kartu itu. Keheningan yang mencekik menyelimuti kami bertiga. Implikasi dari kata-kata Marta sangat menakutkan. Jika itu bukan Rina, kataku akhirnya, lalu siapa yang mengirim kartu itu, dan mengapa? Komandan bertukar pandang penuh arti dengan Marta. Ibu Siti, saya rasa kita menghadapi situasi yang lebih rumit dari yang kita bayangkan semula. Kami membutuhkan kerjasama penuh Anda. Tentu, jawabku secara otomatis, masih mencoba memproses kemungkinan bahwa satu-satunya kontak yang kupikir kuterima dari putriku dalam beberapa tahun terakhir mungkin palsu. Apa yang perlu kulakukan? Pertama, kami perlu mendapatkan kartu itu kembali. Mungkin ada sidik jari, tanda air, petunjuk apapun tentang asalnya. Kedua, kami perlu ibu menceritakan segala sesuatu tentang kontak nyata terakhir yang ibu miliki dengan putri ibu. Pertengkaran yang memisahkan kalian. Apa yang dikatakan? Semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk menghidupkan kembali kenangan menyakitkan. Itu terjadi 5 tahun lalu. Rina baru saja menikah dengan Budi. Aku belum pernah bertemu langsung dengannya, hanya melalui foto dan panggilan video. Ada sesuatu tentang dia yang selalu membuatku tidak nyaman, meskipun aku tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya. Naluri keibuan, komentar Marta pelan. Aku mengangguk. Mungkin. Aku mengungkapkan kekhawatiran kepada Rina, dan itu membuatnya kesal. Dia bilang aku terlalu protektif, bahwa Budi adalah pengusaha sukses, bahwa dia mencintai dan menghormatinya. Hubungan kami menjadi semakin tegang, sampai suatu hari. Suaraku tercekat saat mengingat pertengkaran terakhir. Suatu hari, komandan mendorong dengan lembut. Suatu hari dia meneleponku, mengatakan dia hamil anak pertamanya, Dimas. Aku seharusnya bahagia, tetapi sebaliknya, aku mengungkapkan kekhawatiran tentang masa depannya, tentang bagaimana Budi akan bereaksi terhadap kedatangan seorang anak. Aku mengatakan hal-hal yang langsung kusesali. Rina sangat marah. Dia bilang aku tidak pernah mendukung pilihannya, bahwa aku terus-menerus menghakimi dia dan Budi. Dia bilang mungkin lebih baik jika kami menjauhkan diri untuk sementara waktu. Air mata kini mengalir deras. Aku mencoba menelepon dalam beberapa hari berikutnya, tetapi dia tidak menjawab. Aku mengirim pesan. Surel. Tidak ada. Akhirnya, aku menerima pesan singkat. Aku butuh ruang. Tolong hormati itu. Dan setelah itu, keheningan. Sampai kartu hari raya tahun lalu, komandan menyimpulkan. Tepat, kataku. Marta, yang mendengarkan dalam diam, berbicara lagi. Bu Rina kadang-kadang menyebut ibu. Selalu dengan kesedihan, dengan nostalgia. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tampak sangat merenungkan masa lalu. Suatu kali saya mendengarnya mengatakan kepada Pak Budi bahwa mungkin sudah waktunya untuk berhubungan kembali dengan keluarga. Dia tidak menyukai ide itu. Mengapa tidak? Tanya komandan. Marta ragu-ragu. Pak Budi, dia sangat mengontrol kehidupan Bu Rina. Siapa yang dia temui? Dengan siapa dia bicara? Awalnya itu hanya tampak seperti perlindungan, cemburu mungkin, tetapi seiring waktu itu menjadi lebih intens. Gambaran yang terbentuk mengganggu. Putriku terjebak dalam pernikahan yang mengontrol, mungkin kasar, mencoba berhubungan kembali denganku. Dan kemudian, apa yang sebenarnya terjadi pada putriku? Tanyaku, takut akan jawabannya tetapi perlu tahu kebenarannya.
Komandan dan Marta bertukar pandang lagi. Ibu Siti, Komandan memulai dengan hati-hati, kami menemukan bukti kekerasan di rumah, noda darah yang telah dicoba dibersihkan di kamar tidur utama. DNA-nya cocok dengan Rina. Jantungku terasa berhenti. Jadi, jika dia, kami belum menemukan jasad, katanya cepat. Artinya, secara teknis, kami masih menangani ini sebagai kasus orang hilang, bukan pembunuhan yang dikonfirmasi. Tetapi mengingat bukti dan perilaku Budi, implikasinya melayang di udara, berat dan suram. Dan cucu-cucuku, tanyaku, tiba-tiba teringat mereka. Mereka aman, Komandan meyakinkan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mereka bersama orang tua Budi. Kami sudah menghubungi pihak berwenang setempat untuk memverifikasi kesejahteraan mereka. Mereka tidak bersalah dalam semua ini. Sebuah pikiran muncul. Budi menyebutkan USB flash drive, sesuatu yang disembunyikan Rina. Apa yang begitu penting? Komandan menghela napas. Kami juga menyelidiki itu. Kami curiga Budi terlibat dalam kegiatan ilegal, pencucian uang, mungkin penipuan, mungkin dengan mafia atau narkotika. Mungkin Rina mengetahuinya dan mencoba mengumpulkan bukti. USB flash drive dengan naga emas, gumamku, mengingat deskripsi Budi. Marta tiba-tiba berdiri tegak. Tunggu, saya pernah melihatnya. USB flash drive kecil, hitam, dengan naga emas. Bu Rina selalu membawanya, di tasnya, tapi dalam beberapa hari sebelum. Sebelum dia menghilang, saya tidak melihatnya lagi. Kamu pikir dia menyembunyikannya? Tanya Komandan. Mungkin. Marta mengerutkan kening, berpikir. Dia sangat tertarik pada album foto lama minggu sebelumnya. Dia menghabiskan waktu berjam-jam melihat foto keluarga. Komandan berdiri. Kita akan memulai pencarian sistematis di rumah. Jika USB flash drive itu ada di sini, kita akan menemukannya. Saat dia menjauh untuk mengatur operasi, aku tetap duduk diam, menatap kosong, mencoba mencerna kengerian situasi. Putri tunggal saya, kemungkinan besar meninggal, menantu pembunuh, cucu yang hampir tidak kukenal dan sekarang menjadi yatim piatu. Dia akan membayar atas apa yang dia lakukan, kata Marta lembut, meletakkan tangannya di atasku. Aku janji, Bu, dia tidak akan lolos kali ini. Kali ini, tanyaku, memperhatikan pilihan kata yang aneh. Marta ragu-ragu, menggigit bibirnya. Ada insiden sebelumnya. Bu Rina pernah jatuh dari tangga. Lengannya patah. Dia bilang itu kecelakaan. Tapi saya melihat memar di tempat-tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh jatuh. Lain kali dia muncul dengan mata lebam. Dia bilang dia membentur pintu. Kemarahan mulai menggantikan syok di hatiku. Mengapa tidak ada yang melakukan apa-apa? Saya sudah mencoba, kata Marta, suaranya bergetar. Saya bicara dengannya. Saya menawarkan bantuan. Dia selalu menyangkalnya. Dia bilang semuanya baik-baik saja. Pak Budi sangat dihormati di masyarakat, sangat berkuasa, seperti seorang bos. Siapa yang akan percaya kata-kata seorang asisten rumah tangga melawannya? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan amarah dan rasa bersalah yang mengancam untuk menghabisiku. Jika aku tidak membiarkan pertengkaran bodoh memisahkan kami begitu lama, mungkin aku bisa melihat tanda-tanda itu. Mungkin aku bisa membantu putriku sebelum terlambat. Kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa, kataku akhirnya kepada Marta, dan hari ini kamu menyelamatkan hidupku. Dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Saya seharusnya melakukan lebih banyak. Sebelumnya, kita berdua seharusnya, jawabku, air mata segar muncul. Tapi sekarang yang bisa kita lakukan hanyalah memastikan Budi membayar atas apa yang dia lakukan, dan mencari tahu kebenarannya, apapun itu. Di taman di luar jendela, lampu senter bergerak saat polisi menggeledah properti. Malam telah tiba sepenuhnya, mengubah rumah yang seharusnya menjadi panggung rekonsiliasi keluarga menjadi tempat kejadian perkara yang suram. Di suatu tempat, mungkin di sana, ada jawaban yang kami cari. Dan aku tidak akan beristirahat sampai aku menemukannya. Sudah lewat tengah malam ketika Komandan Arman kembali ke ruang tamu tempat aku masih menunggu. Sekarang terbungkus selimut yang lebih tebal, karena udara malam telah menjadi dingin. Matanya lelah. Tetapi ada intensitas dalam tatapannya yang segera membuatku waspada. Kami menemukan sesuatu, katanya.
duduk di depanku. Aku langsung duduk tegak, waspada. Apa? Kompartemen rahasia di bagian bawah lemari kamar Rina, tersembunyi dengan baik di balik laci perhiasan palsu. Dia meletakkan kantong plastik transparan di atas meja kopi. Di dalamnya ada benda hitam kecil, USB flash drive dengan simbol naga emas. Aku melihat objek itu dengan campuran harapan dan ketakutan. Ada apa di dalamnya? Kami belum tahu. Itu dienkripsi. Kami akan membutuhkan spesialis untuk mengakses kontennya. Komandan ragu-ragu. Tapi bukan itu saja yang kami temukan. Jantungku terasa berpacu. Ada lagi. Dia mengangguk dengan serius. Bersamaan dengan USB flash drive itu, ada surat. Ditujukan untuk Anda. Tanganku mulai gemetar. Surat? Dari Rina? Komandan mengeluarkan kantong plastik lain dari sakunya. Ini berisi amplop putih biasa. Melalui plastik, aku bisa melihat namaku tertulis dengan tulisan tangan putriku yang tidak salah lagi. Kami belum membukanya, jelasnya. Itu adalah bukti dalam penyelidikan kriminal. Tetapi, mengingat keadaan, saya pikir ibu harus melihatnya terlebih dahulu. Dia memanggil teknisi forensik yang mendekat dengan sarung tangan dan pisau kecil. Dengan hati-hati, teknisi itu membuka amplop di satu sisi, menjaga bukti sebanyak mungkin, dan mengeluarkan selembar kertas terlipat. Setelah memeriksanya sebentar, dia menyerahkannya kepada komandan, yang memegangnya agar aku bisa membaca. Surat itu bertanggal 2 minggu lalu, beberapa hari sebelum dugaan hilangnya Rina. Mamita tersayang, jika kamu membaca ini, ada yang salah, sangat salah. Aku harap ini hanya tindakan pencegahan berlebihan dari pihakku. Tetapi beberapa bulan terakhir mengajarkanku untuk selalu bersiap menghadapi yang terburuk. Pertama, aku harus mengatakan betapa menyesalnya aku atas pertengkaran kita, atas tahun-tahun keheningan, karena membiarkan harga diriku yang terluka memisahkan kita begitu lama. Kamu benar tentang Budi. Kamu benar sejak awal, dan aku terlalu keras kepala untuk melihatnya. Aku menemukan hal-hal mengerikan, Mamita. Budi bukanlah pengusaha sukses yang semua orang pikirkan. Uang, properti, semuanya berasal dari kegiatan ilegal. Pencucian uang untuk kartel, pemerasan, penipuan. Aku menemukannya secara tidak sengaja ketika menemukan dokumen yang dia coba sembunyikan dariku. Ketika aku menghadapinya, dia menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Kekerasan yang sebelumnya tertahan dan sesekali menjadi terbuka dan menakutkan. Aku takut akan nyawaku dan keselamatan anak-anakku. Itu sebabnya, aku punya rencana. Di USB flash drive yang kusembunyikan bersama surat ini ada semua bukti. Dokumen, transfer bank, rekaman percakapan, cukup untuk memenjarakannya selama beberapa dekade. Aku membuat salinan cadangan yang dikirim ke orang-orang terpercaya dengan instruksi untuk menyerahkannya kepada pihak berwenang jika terjadi sesuatu padaku. Aku berencana untuk melarikan diri dengan anak-anak akhir pekan ini, ke rumahmu. Aku tahu kamu akan menerima kami, bahkan setelah sekian lama, tapi Budi semakin tidak terduga, semakin berbahaya. Jika aku tidak berhasil keluar tepat waktu atau jika terjadi sesuatu padaku, aku perlu kamu tahu kebenarannya dan melindungi anak-anakku. Dimas dan Dewi sering bersama orang tua Budi. Mereka adalah orang baik, yang tidak tahu sifat asli putra mereka. Jika aku menghilang, Budi mungkin akan mengatakan aku melarikan diri, bahwa aku meninggalkan mereka. Itu bohong. Aku tidak akan pernah meninggalkan anak-anakku. Mamita, aku tahu ini terlalu banyak untuk diminta setelah sekian lama, tetapi aku perlu kamu berjuang untuk mereka, menceritakan kebenaran, menggunakan bukti ini untuk memastikan Budi membayar kejahatannya, dan bahwa anak-anakku tumbuh dengan mengetahui bahwa ibu mereka mencintai mereka lebih dari apapun. Aku akan mencoba menghubungi dalam beberapa hari ke depan. Jika kamu tidak mendengar kabar dariku, tolong segera pergi ke polisi. Jangan datang ke rumah kami sendirian. Budi berbahaya dan memiliki koneksi. Aku mencintaimu, Mamita. Aku selalu mencintaimu, dan aku minta maaf atas semua waktu yang hilang. Putrimu, Rina, dengan R, seperti yang selalu kamu tegaskan penulisannya. Air mata mengalir deras di wajahku saat aku membaca kata-kata terakhir putriku. Pikiran terakhirnya adalah untuk anak-anaknya dan untuk rekonsiliasi kami. Rekonsiliasi yang tidak akan pernah terjadi. Dia tahu. Bisikku. Dia tahu dia mungkin akan membunuhnya. Komandan mengangguk dengan serius.
Ini menjelaskan banyak hal. Budi tidak hanya membunuh putri ibu, dia mencoba menutupi kejahatannya. USB flash drive berisi bukti yang dapat menjeratnya dengan lebih dari sekadar pembunuhan. Tapi mengapa memancingku ke sini? Tanyaku. Jika dia sudah melakukan apa yang dia lakukan pada Rina, mengapa dia menginginkanku di sini? Dia mungkin percaya ibu memiliki salinan lain dari bukti itu, atau mungkin tahu di mana Rina menyembunyikannya, jawab komandan, dan ada masalah lain baginya. Jika ibu mencurigai hilangnya putri ibu dan pergi ke polisi, penyelidikan dapat mengarah pada bukti yang sama itu. Jadi dia berencana untuk... Aku tidak bisa menyelesaikan kalimat itu. Mungkin melenyapkan ibu juga, ya, katanya, membuatnya terlihat seperti kecelakaan atau bahkan bunuh diri. Ibu yang putus asa yang tidak bisa mengatasi ditinggalkan oleh putrinya. Gemetar menjalari tubuhku. Dan kartu hari raya yang kuterima? Apa artinya? Komandan mengerutkan kening. Itu adalah bagian dari teka-teki yang belum sepenuhnya kami pahami. Mungkin Rina mengirimkannya sebagai upaya pertama untuk membangun kembali kontak, merencanakan pelarian. Atau mungkin apa? Mungkin itu dikirim oleh Budi atau atas perintahnya. Cara untuk memantau reaksi ibu, melihat apakah Rina telah mencoba menghubungi ibu melalui cara lain. Marta, yang diam selama pembacaan surat itu, berbicara kemudian. Bu Rina pernah menyebutkan bahwa dia ingin mengirim kartu hari raya kepada ibu. Itu pada bulan Desember tahun lalu. Saya ingat karena dia tampak gugup, seolah dia membuat keputusan penting. Apakah dia benar-benar mengirim kartu itu? Tanya komandan. Marta ragu-ragu. Saya tidak yakin. Dia telah menulis satu, tetapi saya tidak tahu apakah dia sempat memasukkannya ke kotak surat. Pak Budi sangat sulit minggu itu. Kecurigaan yang mengerikan mulai terbentuk di pikiranku. Bagaimana jika Budi menyadap kartu asli dan mengirim kartu lain sebagai gantinya? Sesuatu untuk mengujiku, untuk melihat apakah aku masih berhubungan dengan Rina. Komandan mempertimbangkan kemungkinan itu. Itu masuk akal. Jika dia mengendalikan setiap gerakannya, memantau komunikasinya, kita perlu memeriksa kartu yang ibu terima. Mungkin ada sidik jari atau petunjuk lain. Ada di rumah, di laci pertama lemari pakaianku, kataku. Aku menyimpan semua yang Rina kirimkan kepadaku selama bertahun-tahun. Komandan membuat catatan. Saya akan mengirim tim untuk mengambilnya besok, dengan izin ibu. Aku mengangguk, kelelahan dan hancur secara emosional, tetapi bertekad untuk terus maju. Apa yang terjadi sekarang? Dengan Budi, dengan penyelidikan, dengan cucu-cucuku, Budi sudah dibawa ke rumah sakit di bawah penjagaan polisi. Lukanya tidak serius. Tembakan itu menyerempet bahunya. Begitu dia keluar, dia akan dipindahkan ke penjara, di mana dia akan menunggu persidangan. Dengan bukti yang kita miliki sekarang, terutama surat ini dan apapun yang ada di USB flash drive, tidak mungkin dia mendapat jaminan. Dan cucu-cucuku, untuk saat ini, mereka akan tetap bersama kakek nenek dari pihak ayah, yang sejauh yang kami tahu tidak mengetahui kegiatan kriminal putra mereka. Tetapi dengan bukti baru ini, kita dapat memulai proses untuk mentransfer hak asuh kepada ibu, sebagai kerabat terdekat. Prospek untuk akhirnya bertemu Dimas dan Dewi, untuk memiliki mereka di bawah perlindunganku seperti yang diinginkan Rina, membawa sedikit penghiburan di tengah rasa sakit yang luar biasa. Dan tentang, aku ragu-ragu, tidak bisa merumuskan pertanyaan yang mengerikan itu, mengenai menemukan Rina. Komandan menghela napas berat. Kami akan melanjutkan pencarian dengan intensitas ganda. Surat itu memberi kami jendela waktu yang lebih tepat, yang membantu. Budi akan diinterogasi secara ekstensif. Dengan beban bukti yang melawannya, ada kemungkinan dia akan mengaku untuk mencoba semacam kesepakatan. Pikiran bahwa jasad putriku mungkin ada di suatu tempat, sendirian, ditinggalkan, tak tertahankan. Tetapi aku harus kuat, untuknya, untuk anak-anaknya, untuk semua yang masih akan datang. Aku ingin berpartisipasi, kataku dengan tegas. Dari pencarian, dari penyelidikan, dari segalanya. Aku ingin hadir ketika dia mengaku. Aku ingin menatap mata pria yang merenggut putriku. Komandan mulai memprotes, tetapi sesuatu dalam tatapanku pasti membuatnya mempertimbangkan kembali. Saya mengerti perasaan Ibu Siti, dan, sejauh mungkin,
Kami akan terus memberi ibu informasi. Tetapi beberapa bagian dari proses ini perlu mengikuti protokol yang ketat untuk memastikan Budi tidak lolos dari keadilan karena beberapa masalah teknis hukum. Aku menerima penjelasannya dengan anggukan lelah. Adrenalin yang membuatku waspada mulai menghilang, hanya menyisakan kelelahan yang mendalam dan rasa sakit yang kuketahui tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Bisakah aku pulang sekarang? Tanyaku. Tentu saja. Komandan berdiri. Saya akan memberikan pengawalan polisi, dan, jika ibu mau, kami dapat mengatur tempat bagi ibu untuk menginap malam ini. Hotel, mungkin. Saya tidak merekomendasikan ibu sendirian setelah semua ini. Pikiran untuk kembali ke rumahku yang kosong, dengan semua kenangan dan rasa sakit kehilangan yang segar, hampir tak tertahankan. Tetapi aku butuh waktu untuk memproses, untuk berduka secara pribadi. Aku lebih suka pulang, jawabku, tetapi terima kasih atas tawarannya. Saat aku bersiap untuk pergi, Marta mendekat dengan malu-malu. Ibu Siti, katanya, suaranya bergetar, saya tidak tahu apakah pantas meminta ini, tapi... Apakah ibu ingin saya ikut dengan ibu? Setidaknya untuk beberapa hari, saya tidak merasa aman tinggal di sini dan saya ingin membantu sebisa mungkin. Demi Bu Rina, aku menatap wanita yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawaku, yang telah mencoba melindungi putriku ketika aku tidak bisa. Kehadirannya akan menjadi pengingat yang konstan akan tragedi ini, tetapi juga penghiburan. Seseorang yang mengenal Rina di tahun-tahun terakhirnya. Seseorang yang bisa menceritakan tentang hidupnya, tentang anak-anak. Akan menyenangkan memiliki teman. Jawabku jujur. Komandan Arman mengantar kami keluar, di mana mobil patroli polisi menunggu kami. Sebelum pergi, aku melirik sekali lagi ke rumah yang seharusnya menjadi panggung rekonsiliasi keluarga, dan yang malah telah menjadi pusat tragedi. Di suatu tempat, mungkin di sana, ada jawaban terakhir tentang nasib putriku. Dan aku bersumpah dalam hati bahwa aku tidak akan beristirahat sampai aku menemukannya. 3 bulan berlalu sejak malam yang mengerikan itu. 3 bulan penyelidikan intensif, kesaksian ekstensif, duka, dan langkah-langkah kecil menuju pembangunan kembali kehidupan yang dihancurkan oleh tragedi. Jasad Rina ditemukan 2 minggu setelah kunjunganku ke rumah itu. Dia dikubur di sebidang tanah terpencil, sekitar 50 km dari properti. Budi yang akhirnya mengungkapkan lokasi, setelah berhari-hari diinterogasi dan dihadapkan pada bukti tak terbantahkan yang terkandung dalam USB flash drive. Pemakaman itu kecil dan menyakitkan. Orang tua Budi tidak hadir. Mereka hancur oleh pengungkapan sifat asli putra mereka dan terlalu malu untuk menghadapi keluarga korban. Tetapi mereka membawa Dimas dan Dewi, memungkinkan aku untuk akhirnya bertemu cucu-cucuku. Dimas, dengan usianya yang 8 tahun, adalah gambaran Rina saat kecil, mata penasaran yang sama, dagu yang sama bertekad. Dewi, 6 tahun, lebih pendiam, mata gelapnya yang besar mengamati segalanya dengan kebijaksanaan di luar usianya. Keduanya bingung, takut, mencoba memahami dunia yang telah runtuh di sekitar mereka. Kamu Nenek Siti? Tanya Dimas saat kami diperkenalkan. Mama sering cerita tentang nenek. Jantungku hancur dan pulih secara bersamaan. Ya, sayangku, ini nenek. Dan mama bilang nenek menceritakan kisah terbaik. Lanjutnya, suara kecilnya mencoba menemukan sesuatu yang akrab di lautan ketidakpastian. Bahwa nenek membuat kue yang paling enak di dunia. Aku memeluknya, tidak bisa menahan air mata. Dan nenek akan membuatnya untuk kalian. Nenek janji, proses mendapatkan hak asuh anak-anak berjalan sangat lancar. Orang tua Budi, meskipun sangat terpengaruh, mengakui bahwa aku adalah orang yang akan dipilih Rina untuk membesarkan anak-anaknya. Kami sepakat bahwa mereka akan tetap hadir dalam kehidupan anak-anak. Bagaimanapun, mereka tidak bersalah atas kejahatan putra mereka. Marta tinggal bersama kami. Apa yang dimulai sebagai pengaturan sementara berubah menjadi sesuatu yang permanen. Dia tahu rutinitas anak-anak, preferensi mereka, kebiasaan kecil mereka. Kehadirannya memberikan kesinambungan yang berharga di tengah begitu banyak perubahan. Bagiku, dia adalah bantuan praktis dan hubungan dengan tahun-tahun terakhir kehidupan Rina. Budi didakwa secara resmi dengan pembunuhan tingkat pertama, selain serangkaian kejahatan keuangan yang diungkapkan oleh isi USB flash drive. Tidak akan ada kesepakatan. Tidak akan ada pengurangan hukuman.
Kejaksaan mengincar hukuman maksimum dan semua bukti mengarah pada vonis yang pasti. Persidangan dijadwalkan bulan depan. Aku akan menjadi salah satu saksi utama, sebuah prospek yang memenuhiku dengan kecemasan, tetapi juga tekad. Aku ingin menatap mata pria yang telah merenggut putriku dan memastikan dia membayar atas apa yang telah dia lakukan. Mengenai kartu hari raya yang kuterima tahun sebelumnya, penyelidikan mengungkapkan bahwa itu benar-benar dikirim oleh Rina, upaya pertama untuk membangun kembali kontak persis seperti yang kuharapkan. Budi tidak tahu tentang keberadaannya, yang menjelaskan keterkejutannya saat mendengar tentang tanda tangan dengan R. Gerakan kecil putriku itu, upaya rekonsiliasi yang datang terlambat, secara bersamaan menjadi sumber penghiburan dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Hari ini, duduk di balkon rumahku sambil melihat Dimas dan Dewi bermain di halaman, aku berpikir tentang bagaimana hidup bisa berubah dalam sekejap, bagaimana panggilan tak terduga dapat memulai serangkaian peristiwa yang mengubah segalanya secara irreversibel. Rasa sakit kehilangan Rina tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ada hari-hari ketika aku bangun merasakan beban yang luar biasa dari ketidakhadirannya, ketidakadilan kehidupan yang diakhiri dengan begitu brutal, tahun-tahun rekonsiliasi yang dicuri dari kami. Ada hari-hari ketika rasa bersalah menghabisiku. Jika aku tetap berhubungan, jika aku mengabaikan harga diriku yang terluka, mungkin aku bisa membantunya sebelum terlambat. Tetapi ada juga momen-momen cahaya di tengah bayangan. Suara tawa Dewi ketika dia mempelajari permainan baru. Tatapan fokus Dimas saat menunjukkan tugas sekolahnya. Kisah-kisah yang kami bagikan tentang Rina yang menjaga ingatannya tetap hidup melalui kata-kata. Marta mendekat, membawa nampan dengan limun. Anak-anak tampak lebih bahagia hari ini, komentarnya, duduk di sampingku. Ya, setujuku. Setiap hari adalah langkah kecil. Kami mengamati dalam diam saat Dimas membantu Dewi naik ke ayunan dadakan. Tawa mereka memenuhi udara sore, suara yang dulu kutakutkan tidak akan pernah kudengar lagi di rumahku. Bu Rina pasti bangga, kata Marta lembut, melihat bagaimana ibu merawat mereka, bagaimana kalian semua move on. Aku merasakan air mata terbentuk, tetapi kali ini bukan hanya karena rasa sakit. Semoga saja, kataku. Saya yakin. Dia menegaskan dengan keyakinan. Ibu melakukan persis seperti yang dia minta dalam suratnya. Ibu melindungi anak-anaknya. Ibu memastikan Budi membayar kejahatannya. Ibu berjuang untuk kebenaran. Aku mengangguk, tidak bisa berbicara sejenak. Ketika akhirnya aku menemukan suaraku, itu keluar rendah tetapi tegas. Tahukah kamu apa lagi yang menghantuiku? Bahwa dia berencana datang ke sini dengan anak-anak. Bahwa dia sangat dekat untuk melarikan diri. Marta meletakkan tangannya di atasku. Tapi dengan cara tertentu dia berhasil. Melalui ibu, Dimas dan Dewi aman. Kebenaran terungkap. Budi tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Kata-katanya menawarkan penghiburan yang kutahu akan kubawa bersamaku di hari-hari sulit yang masih akan datang. Persidangan, ulang tahun, hari raya tanpa Rina. Dimas berlari ke arah kami. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Nenek, ayo lihat apa yang Isa bisa lakukan di ayunan. Aku tersenyum pada cucuku. Hadiah berharga yang ditinggalkan Rina di dunia ini. Nenek datang. Sayangku. Aku berdiri, merasakan beban beberapa bulan terakhir di pundakku, tetapi juga tekad yang diperbarui. Demi Rina, demi anak-anaknya, aku akan terus maju. Aku akan terus berjuang untuk keadilan. Aku akan terus membangun jenis rumah yang aman dan penuh kasih yang sangat dia inginkan untuk Dimas dan Dewi. Asisten rumah tangga yang menghentikanku memasuki rumah itu akhirnya tidak hanya menyelamatkan hidupku, tetapi juga memberiku tujuan baru. Di tengah rasa sakit yang tak terlukiskan dari kehilangan, aku menemukan keluarga baru, dan meskipun jalan di depan masih panjang dan seringkali menyakitkan, aku tahu aku tidak lagi berjalan sendirian. Saat aku bergabung dengan anak-anak di taman, aku mendengar tawa Dewi, suara yang sangat mirip dengan Rina saat dia masih kecil sehingga membuat hatiku menciut dan melebar secara bersamaan. Dan pada saat itu, aku merasakan sesuatu yang kupikir tidak akan pernah kurasakan lagi setelah malam yang menentukan itu. Harapan. Hidup terus berjalan. Bahkan setelah tragedi terburuk, itu terus berjalan melalui anak-anak yang tumbuh, melalui kenangan yang kita pelihara, melalui keadilan yang kita cari. Dan meskipun tidak ada yang bisa membawa Rina kembali, aku bisa menghormati ingatannya dengan hidup dengan cara yang kutahu dia inginkan,
Dengan keberanian, dengan cinta, dan dengan tekad untuk menciptakan masa depan yang aman dan bahagia bagi anak-anaknya yang sangat dia inginkan untuk mereka. Sekarang, jika Anda menyukai kisah ini, klik berlangganan dan beritahu saya di komentar bagian mana yang membuat Anda terkejut. Oh, dan jangan lupa untuk menjadi anggota untuk mendapatkan akses ke video eksklusif yang tidak saya unggah di sini. Aku akan menunggumu di sana.